Saya sedang berada di Punclut, sebuah kawasan kafe yang cukup besar, dan ini adalah instalasi pengolahan limbah organiknya. Berawal dari sampah organik dari atas sana yang sudah dipilah, masuk ke saluran ini, kemudian masuk ke dalam reaktor yang kapasitasnya 5.000 liter atau 5 kubik yang mampu menghasilkan biogas sebanyak 2.000 liter. Biogas 2.000 liter itu bisa digunakan untuk menggantikan LPG dari 2 rumah. Hari ini kekuatannya ada di 80 skala manometer, lagi full-fullnya, lagi penuh-penuhnya. Kemudian nantinya limbah dari reaktor ini akan masuk ke dalam bak-bak pengendapan. Hanya karena ini masih baru, jadi belum terlihat. Nanti dalam bak pengendapan ini akan diisi oleh beberapa tanaman yang menyerap zat organik yang tidak bermanfaat seperti eceng gondok dan lain sebagainya. Ini cerita tentang biodigester, nanti apinya kita lihat di atas. Berikutnya buah-buahan, itu kulit atau buah-buahan yang tidak terpakai dari restoran, kita masukkan ke dalam tong-tong ini. Ini adalah pembuatan ekoenzim. Ekoenzim itu perbandingannya 1 bagian tetes tebu atau molase, 3 bagian sisa sayuran atau kulit buah-buahan, dan 10 bagian air bersih. Sehingga tong ini berisi 150 kg, sehingga keluarlah rumus tetes tebunya 11 kg, sisa sayuran kulit buahan 32, dan air bersih sebanyak 107 kg. Difermentasi selama 3 bulan atau 90 hari. Ini baru 2 minggu. 2 minggu juga kurang. Kemudian ditutup rapat. Kita tidak ingin ada oksigen yang masuk karena ini adalah fermentasi anaerob. Dan di dalam ini menghasilkan gas yang berbagai macam. Mungkin ada CO2, ada O2 juga. Ini memakai katup sederhana aja nih. Beli di Tokopedia atau Lazada. Kita lihat pembentukan gasnya. Nah inilah sebetulnya yang terjadi pula pada biogas. Hanya dalam biogas, si gas yang ini yang ditangkap, dan gas yang dihasilkan dalam biogas adalah gas metan. Kalau ini tidak selalu gas metan, mungkin campuran gas yang lainnya ada. Ekoenzim ini 3 bulan lagi akan berfungsi sebagai penetralisir bau pada saat pengolahan sampah organik, menyiram tanaman, kemudian dipakai di hidroponik, kemudian dipakai juga di bata terawang. Kita lihat beberapa alat lagi di atas. Mulai. Kita sambung di bagian atas tempat pengisian sampah organik. Kita juga menyediakan sebuah kompor, ini sebagai indikator saja bahwa gas yang di bawah itu bisa kita gunakan untuk menghidupkan kompor. Skala manometer di atas ada juga, sama tekanan di bawah 80, input 80. Kita coba nyalakan. Seperti biasa, biogas dinyalakan dengan api duluan, baru kemudian gas dibuka. Ini gasnya, ini maksimal. Kalau kita dipakai masak, ini udah kelebihan ya. Ini kalau saya maksimalkan. Ini maksimalnya. Oke. Kalau masak di rumah paling segini ya, apinya cukup. Ya. Ini biogasnya. Kemudian dari hasil biogas itu tadi ada cairan atau sluri yang sudah jadi pupuk cair. Pupuk cairnya jadi apa, kita lihat lagi di luar. Lanjut ke alat berikutnya. Ini kita namakan bata terawang. Bata terawang ini idealnya untuk satu sih cukup 1 meter, tinggi 1 meter 50-an lah. Kemudian kenapa disebut bata terawang? Karena banyak sekali bolong-bolong yang kita biarkan tidak tertutup. Fungsinya adalah supaya oksigen keluar masuknya dengan bagus dan mempercepat dekomposisi pada sampah. Untuk apa ini? Ini sampah yang kira-kira besar seperti kulit durian, kemudian juga misalnya biji-bijian besar, atau yang tidak masuk ke dalam salur kelebihan produksinya dan tidak tertampung di biodigester, itu masuknya ke sini. Dimasukkan ke sini, nanti di bawah sini ada ram. Nah, ini ada ram.
ramnya ini. Nanti kalau pada saatnya ramnya seperti ini nih, seperti ini ramnya, tapi ketinggian ada di sini, sehingga nanti yang sudah menjadi kompos itu akan turun ke bawah dan kita tinggal mengambil untuk panen. Di sini tidak usah ada pengadukan, tidak usah ada apapun, hanya paling nanti ekoenzim tadi secara rutin akan disemprotkan secara otomatis di bata terawang ini, sehingga kalaupun nanti keluar dari sini ada maggot atau belatung keluar, kita akan memelihara ayam di sini. Ayam, bebek itu akan kita pelihara di sini, sehingga nanti begitu belatung keluar, si ayam ini yang bagian eksekusinya dan jadi makanan buat dia. Itu bata terawang untuk mengolah sampah-sampah yang organik tetap, tetapi sudah tidak lagi bisa masuk ke dalam biodigester karena kebanyakan ataupun karena besar. Kita lanjutkan lagi manfaat lain dari hasil kompos. Kita lanjutkan. Tadi saya cerita tentang sluri dari biogas yang keluarnya berupa cairan. Nah, itu dipakai untuk makanannya si selada-selada ini yang dalam penanaman sistem hidroponik. Ini karena baru 1 mingguan, akarnya baru nongol dikit-dikit. Sebentar lagi dia akan turun dan langsung menghisap makanan dari pupuk cair tadi. Meskipun dia dari sampah, tapi bermanfaat buat si tanaman ini, dan baunya sudah tidak terlalu menyengat lagi karena di dalam di dalam ember tempat penampungan pupuk cairnya ini sudah ditambahkan ekoenzim juga. Jadi ekoenzim yang tadi itu manfaatnya luar biasa untuk semuanya yang ada dalam pengolahan sampah organik, kita manfaatkan. Nantinya setelah ini menjadi contoh baik, bagus, saya sedang membujuk petani di samping sana. Tetangga kita ada petani di sana, ada sayuran macam-macam. Sementara ini mereka masih menggunakan pupuk anorganik atau sintetik. Kita akan bujuk dia kalau sudah lihat hidroponik yang saya panen, nyata bagusnya, dan dia akan saya berikan ekoenzim juga pupuk cair supaya bisa menggunakan untuk ngecor sayurannya, sehingga mudah-mudahan mau beralih mereka ke pertanian organik. Demikianlah sampah di area kafe ini, mudah-mudahan akan bisa terkelola dengan baik, petugasnya akan istiqomah, dan hasilnya akan semua bisa termanfaatkan. Mudah-mudahan juga pandemi segera berakhir, anak-anak sekolah seperti biasa bisa belajar di sini. Tempatnya dalam video berikutnya akan saya sampaikan kalau sudah diresmikan dan sudah berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.